Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang pop-up book Keberagaman Budaya Indonesia, Jawa Timur. Nama saya Alia Zaira Nur Fajrina, nomor absen 2. Nama saya Nanda Najwa Safia, nomor absen 3. Saya Intan Marani, absen 19. Saya Nurtisha Isriani, absen 6. Saya Diandini Fariba Putri, absen 10. Saya Erin Apriana Jaya Putri, absen 11. Yang pertama yaitu rumah adat. Bentuk rumah Joglo Situbando dideskripsikan sebagai rumah beratap limas yang menjulang tinggi terutama pada bagian tengah. Bangunannya biasa berbentuk melebar, memanjang, terkadang dihiasi dengan tiang penopang atap. Bahan utama konstruksi rumah terbuat dari kayu jati, yakni jenis kayu yang paling awet dibandingkan jenis kayu yang lain. Oleh karena itu, banyak rumah joglo yang bangunannya kokoh dan tahan lama. Keunikan paling mencolok dari Joglo Situbando adalah dekorasi ukiran yang terdapat pada pintu rumah. Ukiran ini diyakini masyarakat Jawa Timur sebagai pelindung rumah dari hal-hal buruk. Selain itu, ruang tengah pada rumah adat Joglo Situbando juga harus selalu diberi penerang lampu, baik siang maupun malam. Hal ini karena masyarakat Jawa Timur mempercayai bahwa ruang tengah joglo adalah ruangan yang sakral. Rumah adat Joglo Situbando terdiri dari 2 ruang utama, yaitu pendopo dan ruang belakang. Pendopo adalah bagian depan rumah yang biasanya digunakan untuk bersosialisasi dan menyambut tamu. Ruangan lainnya adalah ruang belakang, dimanfaatkan oleh penghuni rumah untuk melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk tidur, makan, dan memasak. Berikutnya adalah baju adat. Baju adat Jawa Timur untuk para wanita disebut dengan kebaya rancongan, sebagai pasangan dari baju pesaan. Kebaya rancongan memiliki panjang sepinggang dengan bagian bawah meruncing. Pola bajunya mengikuti bentuk tubuh wanita sehingga tampak indah ketika digunakan. Biasanya kebaya rancongan dipadukan dengan sarung motif atau batik Jawa Timur. Ditambahkan juga aksesoris seperti kalung, gelang, dan sisir cucuk. Makna dari kebaya rancongan adalah simbol kepercayaan diri dan sikap menghargai untuk setiap perempuan suku Jawa, khususnya Jawa Timur. Bahan dasar kebaya rancongan dibuat dari kain tipis sejenis sifon dan bawahannya memakai rok panjang bermotif tabiruan, trojan, dan lasem. Sedangkan baju yang dipakai untuk prianya adalah pesaan. Modelnya sangat sederhana, terdiri dari kaos bergaris merah dan putih, baju luar berlengan panjang berwarna hitam, serta celana longgar sebatas mata kaki berwarna hitam. Baju pesaan Madura biasanya dilengkapi dengan sabuk dan sarung yang dililitkan di pinggang. Bagian kepala dilengkapi dengan aksesoris odeng. Yang ketiga adalah bahasa daerah. Aksara Jawa merupakan turunan dari aksara Brahmi India melalui perantara aksara Kawi dan berkerabat dekat dengan aksara Bali. Aksara Jawa aktif digunakan dalam sastra maupun tulisan sehari-hari masyarakat Jawa sejak pertengahan abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-20. Aksara ini masih diajarkan sebagai bagian dari muatan lokal dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat merupakan senjata daerah. Keris merupakan senjata tradisional Jawa Timur yang memiliki ujung lancip serta kedua sisinya tajam. Bentuk keris seringkali tidak simetris karena kedua sisinya bergelombang atau bergerigi. Sebuah keris memiliki 3 bagian, yakni bilah atau pisau, hulu atau gagang, dan warangka atau sarung. Untuk membuat keris, perajin harus melakukan serangkaian ritual seperti menyiapkan sesaji dan pemilihan waktu pembuatan. Keris dibuat dari beragam bahan mulai dari logam mulia, kayu, gading hingga emas. Kegunaan utama dari keris adalah untuk menyerang musuh, berburu binatang, serta bertahan hidup. Oleh karena itu, bentuk keris dibuat kecil agar lebih fleksibel untuk dibawa kemana-mana. Keris juga digunakan sebagai aksesoris pakaian adat dan alat pusaka yang memiliki kekuatan magis. Berikutnya yaitu celurit. Pada dasarnya, senjata tradisional ini berasal dari suku Madura. Celurit memiliki 3 kegunaan utama, yakni sebagai senjata peperangan, perlengkapan berkebun dan bertani, serta instrumen dalam upacara adat.
Bagi masyarakat Madura, celurit biasa digunakan sebagai senjata untuk carok atau duel sampai mati. Celurit memiliki bilah yang melengkung dan mata pisau di bagian sisi dalam. Bahan yang digunakan untuk membuat celurit adalah besi-besi premium sebagai bilahnya, kayu-kayuan sebagai pegangan, dan kulit kerbau sebagai sarung dari pegangan. Supaya celurit memiliki kekuatan sakral, perajin celurit biasanya akan berpuasa pada bulan Maulid setiap setahunnya. Konon, jika ada orang yang mengganggu perajin selama proses pembuatan celurit berlangsung, maka orang tersebut akan mendapatkan sial. Yang kelima adalah alat musik. Alat musik yang pertama yaitu kendang. Kendang adalah instrumen dalam gamelan yang salah satu fungsi utamanya mengatur irama. Instrumen ini dibunyikan dengan tangan tanpa alat bantu. Jenis kendang yang kecil disebut ketipung, yang menengah disebut kendang ciblon atau kebar. Alat musik yang kedua yaitu kecer. Kecer adalah instrumen yang terdiri dari lempengan logam terbentuk bundar. Di salah satu sisinya terdapat pencu. Nama kecer berasal dari bunyi yang dihasilkan yaitu cer. Cara memainkannya dengan memukul bagian terbuka satu sama lain. Dalam sajian karawitan, kecer kadang digunakan sebagai penghias harmoni sehingga terdengar makin menarik dan rancak. Yang ketiga, gambang. Gambang adalah alat musik dalam gamelan yang terdiri dari bilahan yang dibuat dari kayu. Bilahan tersebut terdiri dari 18 atau 20 bilah yang disusun horizontal. Cara memainkan instrumen ini dengan dipukul menggunakan duba buah penabuh berukuran panjang. Dalam sajian karawitan, gambang berfungsi sebagai pengisi lagu. Yang keempat, bonang babok. Bonang babok merupakan instrumen gamelan Jawa Timur berbentuk pencu, terdiri dari 10-14 buah dalam satu perangkat. Terbuat dari logam seperti besi, kuningan atau perunggu. Dalam satu set gamelan terdapat 2 bonang babok berlaras pelok dan slendro. Untuk memainkannya, bagian pencon dipukul dengan tongkat pemukul bernama bindi. Yang kelima, siter. Siter adalah instrumen gamelan yang dimainkan dengan cara dipetik dan memiliki oktav paling tinggi, tersusun dari kayu berbentuk kotak trapesium yang berfungsi sebagai resonator, memiliki bidang rata sejajar dan lubang pada bagian bawah. Jumlah dawainya ada 11-13 pasang yang dikaitkan pada skrup kecil pada sisi kanan atas kotak. Yang keenam, ada tari daerah. Salah satu tari daerah dari Jawa Timur adalah Reok Ponorogo. Reok Ponorogo merupakan suatu bentuk tarian komunal dan dikemas sebagai pertunjukan sundra tari yang terdiri dari penari topeng menyerupai harimau berukuran besar dengan hiasan bulu ekor merak atau dada merak, dan beberapa penari lain dengan kostum raja, panglima perang, kesatria, dan prajurit yang menunggang kuda. Seni pertunjukan ini melibatkan beberapa penari yang memiliki peran dalam alur cerita yang dibawakan. Penari utamanya adalah pembarong yang menari sambil membawa dadak merak dengan berat mencapai 50-6 kg. 60 kg dengan cara digigit dengan mulutnya. Selanjutnya yaitu ada lagu daerah dari Jawa Timur. Yang pertama yaitu yang berjudul Gerimis-Gerimis. Lagu Gerimis-Gerimis menggambarkan tentang pentingnya hidup rukun antar sesama manusia. Meski musim terus berganti, kita harus tetap akur dengan saudara, tetangga, ataupun teman. Yang kedua ada Keraben Sape. Keraben Sape sendiri adalah seni perlombaan pacuan sapi yang biasa dilakukan di Madura pada bulan Agustus dan September. Lomba ini masih dilakukan di Madura dan biasanya para peserta yang masuk babak final akan dikumpulkan di daerah Pamekasan, Madura. Dan lagu yang ketiga yaitu Resere Penang. Resere Penang adalah buah pinang yang digunakan masyarakat Madura sebagai simbol tingkah laku. Lagu ini bermakna penanaman nilai dan norma positif dalam diri manusia sejak ia kecil untuk bekal di masa mendatang. Yang kedelapan ada upacara adat. Upacara adat yang pertama yaitu upacara adat Larung Sembonyo. Merupakan upacara adat sedekah laut yang dilakukan masyarakat lokal Pantai Perigi. Pantai Perigi terletak di Kota Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Tradisi ini masih dilakukan oleh masyarakat Pantai Perigi, Trenggalek sebagai wujud rasa syukur atas hasil laut yang tersedia di alam.
Upacara adat Larung Sembonyo ini juga sudah menjadi bagian dari kebudayaan lestari yang dikenal dari Trenggalek. Berikutnya upacara adat Kebo-Keboan. Upacara adat Kebo-Keboan merupakan sebuah tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat suku Osing dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kebo-Keboan diambil dari kata dalam bahasa Jawa yaitu kebo, yang dalam bahasa Indonesia artinya kerbau. Berikutnya upacara adat Kebo-Keboan. Upacara adat Kebo-Keboan merupakan sebuah tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat suku Osing dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kebo-Keboan diambil dari kata dalam bahasa Jawa yaitu kebo, yang dalam bahasa Indonesia artinya kerbau. Seperti namanya, upacara adat Kebo-Keboan dilakukan oleh masyarakat dengan cara merias diri hingga menyerupai hewan kerbau. Upacara ini berkaitan dengan pertanian, karena merupakan wujud syukur atas hasil panen yang baik dan melimpah. Selain itu juga sebagai permintaan atau harapan supaya mendapatkan tanah yang subur, panen yang melimpah dan tidak terserang hama. Selanjutnya yaitu ada makanan daerah. Yang pertama, makanan khas dari Jawa Timur yaitu ada soto Lamongan. Soto Lamongan adalah sajian makanan soto ayam yang khas dari daerah Lamongan, Jawa Timur. Salah satu ciri khas dari soto Lamongan ini terletak pada serbuk kerupuk udangnya yang sering disebut koya atau poya. Serbuk kaya yang gurih ini terbuat dari kerupuk udang yang dihaluskan, kemudian ditambah dengan udang kering yang dibuburkan di atas kuah soto Lamongan. Soto Lamongan memiliki kuah yang sedikit kuning dengan rasa ayam yang sangat terasa. Terbuat dari bumbu halus seperti bawang putih, ketumbar, sangrai, merica, kemiri sangrai, dan kunyit. Selain itu, soto Lamongan juga memiliki isi seperti suwiran daging ayam, daun bawang, telur, irisan kol, tomat, mie bihun, dan bahan lainnya yang membuat soto Lamongan ini sangat kaya akan rasa. Berkat rasa gurih yang mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, maka soto Lamongan saat ini sudah tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Soto Lamongan mudah ditemui di berbagai tempat, mulai dari pedagang kaki lima, warung pinggir jalan, di gang-gang perumahan, pedagang keliling, ataupun restoran hingga hotel. Makanan daerah selanjutnya yaitu rujak cingur, merupakan kuliner khas Jawa Timur yang banyak ditemui di jalan-jalan kota Surabaya. Cingur yang dalam bahasa Jawa Timur berarti congor atau mulut sapi merupakan bahan utama dalam pembuatan rujak ini. Selain menggunakan bahan utama berupa cingur yang sudah direbus, rujak ini juga menggunakan bahan-bahan pelengkap lain seperti irisan buah-buahan tropis seperti mentimun, kedondong, nanas, mangga, dan bengkuang. Selain buah, rujak cingur juga dilengkapi dengan potongan tahu dan tempe goreng, serta sayuran berupa daun kangkung dan potongan kacang panjang. Sementara, bumbu rujak cingur sendiri terbuat dari olahan petis udang, air matang untuk sedikit mengencerkan, gula merah, cabai, kacang tanah yang digoreng, bawang goreng, garam, dan irisan tipis pisang biji hijau yang masih muda atau pisang kerutuk. Semua bumbu dicampur dengan cara diulek, kemudian diberi topping cingur. Makanan ini disebut rujak cingur karena bumbu olahan yang digunakan adalah petis udang dan irisan cingur. Hal ini yang membedakan dengan makanan rujak pada umumnya yang biasanya tanpa menggunakan bahan cingur atau bibir sapi tersebut. Rujak cingur biasa disajikan dengan tambahan kerupuk udang dan dengan alas daun pisang atau piring.